Selamat siang Bolowarmo, jumpa lagi nih bareng Aryadi pastinya di Sapa Bolowarmo yang setia menemani Bolowarmo ya dari jam 1 seharusnya hingga jam 2 siang. Karena kita sudah mulai dari jam 13.21, kita mungkin lebih molor dikit ya Bolowarmo ya. Iya, ini sudah ada yang bergabung, ada Kak Romi Naomi, juga telat Iki on air. Iya, bener. Kita telat karena satu hal ya. Dan kali ini kita nggak bareng Juni dulu karena Juni lagi ada halangan juga. Tapi di sini Aryadi sudah bareng sama beberapa orang-orang pujangga ini. Sesuai judulnya kan ngobrol bareng pujangga. Ya, di sini sudah ada dari perwakilan dari FLP ya, Forum Lingkar Pena. Di sini sudah ada Kak Erna juga sebelah saya, di pojok paling ujung. Ada Ustazah Anissa. Sini udah bareng kita ngobrol bareng tentang apa ya? Nulis mungkin forumnya gitu ya. Tapi sebelum itu kita sapa dulu nih buat Bolowarmo yang sudah ada di sini. Untuk kali ini kita bakalan ngobrol bareng Pujangga, di mana kita bakalan apa sih itu Pujangga, ngapain aja sih, nulis atau pengen gabungnya di mana gitu kan bisa nanti kita ngobrol bareng. Nah untuk Bolowarmo seperti biasa, nanti Aryadi bakalan ngasih 2 mini gift buat Bolowarmo ya, nanti bakalan ada pertanyaan nih mungkin terkait dengan ini bujangga itu seperti apa nanti bisa ditonton terus karena pasti pertanyaannya nggak jauh-jauh dari apa yang kita bahas kali ini. Nah sebelum itu kita pengen tahu dulu FLP ini apa sih Kak Erna? FLP itu organik kepenulisan. Organisasi kepenulisan ya. Tujuannya untuk mengajar penulis. Tujuannya ini untuk mengkader penulis ternyata Bolowarmo. eh Gini, mungkin bisa lebih spesifik lagi nggak sih FLP itu berdirinya kapan seperti itu? Untuk Pasuruan sendiri juga bagaimana nih Kak Erna itu? Mulai dari yang Indonesia apa yang ini Wah, cabang. ini kalau udah apa ya ngomongin mulai dari Indonesia atau cabang itu kayaknya udah melalang buana gitu ya FLP ya. Iya. Boleh dari cabang dulu deh kita bahas dari Pasuruan dulu nih. Kalau dari cabang Pasuruan Mm-mm. berdirinya tahun 2008. 2008. 23 Februari. Oh Waktu iya. itu bertepatan dengan roadshow-nya Kang Abi ke Jawa Timur. Oh iya, Kang Jadi Abi. jadi Kang Abi diculik oleh teman-teman FLP diarahkan ke Pasuruan waktu itu seperti itu. Berani ya nyulik Kang Hah? Abik ya. Ya nyuliknya bayar. Nyuliknya bayar. Oke, jadi berdirinya mulai tahun 2008. 8. Itu memang langsung ada inisiatif buat diriin atau bagaimana sih Kak Erna? Ya awalnya pingin aja, padahal waktu itu nggak bisa nulis sama sekali itu nggak bisa. Hmm, hmm, Pokoknya waktu itu kan sering beli buku saku, hmm, terus hmm, sering beli majalah. hmm, Nah hmm, hmm. penulisnya itu dari teman-teman FLP. Kepo Oh, kan akhirnya, ya ya FLP ya. itu apa ya gitu. Wes tak mendirikan aja. Ternyata nggak semudah yang kukira waktu itu. Ada prosedurnya, kita buat Iya. proposal ke Jawa Timur, terus Heeh, waktu itu dibantu sama teman-teman FLP Malang, heeh. sama teman-teman UB. Akhirnya Oke. kita ke sana dan teman-teman itu ya alhamdulillah waktu itu banyak yang support gitu Heeh, loh. heeh. Karena pas waktu itu booming ayat-ayat cinta yang Oh pertama. iya. Gitu. Jadinya kayak momennya pas banget, pas Februari gitu kan. Heeh, heeh. Jadinya Pas ya. Heeh. pas gitu. Terus ada beberapa sponsor itu yang memang ini menggait Kang Abi juga gitu. Akhirnya kita ya sudah ikutan Ikut. ikutan kolaborasi ya Heeh. bersama mereka. Ya akhirnya berdirilah Forum Lingkar Buana cabang Pasuruan gitu. Emang tahun itu 2008 ya, memang lagi boomingnya ayat-ayat cinta ya. Heeh. Ini mungkin Bolowarma di sini mungkin udah pernah atau memang pencintanya ayat-ayat cinta nih. Si siapa nama tokohnya lupa aku, Azam ya? Oh Bukan ya? bukan, Bukan ya? bukan Fahri. Oh iya, Fahri. Ya. Bener. Mungkin di sini kan di sini ada Kak Romi Naomi. Mungkin Kak Romi Naomi pernah nonton ayat-ayat cinta nih. Bisa berbagi juga bisa silahkan. Atau pengen nulis juga nih. Atau pengen nanya-nanya juga bisa nanti di kolom komentarnya ya. Kalau kata Kak Romi Naomi, ya Juni bolak-balik halangan aja mas. Sopo tah kene portal wonge kok bolak-balik halangan mas. Gak ngerti aku. Juni lagi embuh
lagi malas BE ambil aku. Oke, tadi itu udah untuk Pasuruan sendiri 2008. Berarti ini ada pusatnya sendiri ya Kak Erna ya. Jadi di tiap daerah itu Mm-mm. ada cabangnya gitu. Heeh, heeh. Gitu termasuk Pasuruan dan wilayah Jawa Timur itu termasuk paling banyak cabangnya di antara Wah, provinsi jadi yang provinsi lain yang gitu. lain ya. Ha-ha. Heeh. Karena Jawa Timur paling luas mungkin atau bagaimana ya? Nggak juga ya, mungkin antusiasnya aja sih. Antusiasnya paling banyak ya. Gitu. Heeh. Iya benar banget. Tapi sebenarnya penulis dari Pasuruan dan Jawa Timur lebih tepatnya itu emang Hmm. banyak ya karena ya. Hmm. Cuma mungkin kita yang belum tahu ya, orang-orang yang awam yang mungkin tidak suka baca, itu mungkin kurang paham. Mungkin taunya ya ini ayat-ayat cinta seperti itu. Nah, gimana sih Kak Erna biar orang-orang itu tahu FLP ini nantinya? Biasanya dari forum Lingkar Pena sendiri itu Hmm. cara mengajak atau apa ya ngajak orang biar gabung ke FLP itu biasanya gimana aja? Biasanya kan ada nih orang-orang pengen gabung cuma Hmm. mereka bingung. Mau melalui apa kita juga nggak tahu kan gitu. Teman-teman kalau pingin gabung ke FLP, ini Mm-mm. aja apa stalking apa Media IG-nya sosialnya FLP, media sosial, ada Facebooknya juga. Jadi silakan kepo-kepoin di situ. Atau ada kontak person yang bisa dihubungi. dihubungi. Ya, di Oke. situ. Jadi nanti bisa langsung ke FLP Pasuruan ya Instagramnya Hmm. ya. Bisa langsung ke sana. Nah untuk anggotanya sekarang udah berapa sih Kak? Udah banyak belum untuk Kalau Pasuruan? anggota yang terdaftar itu banyak, yang Mm, aktif mm, mm, sedikit mm. gitu. Oh, Karena kan perlu istiqomah ya. iya benar. Jadi kalau jadi penulis itu nggak bisa sebulan 2 bulan, tapi kita memang harus ada apa istilahnya ya, jiwa, ada Heeh. perasaan seperti orang masak gitu. Kalau nggak punya rasa gitu kan nggak enak Iya, iya, gitu. iya. Jadi kalau jadi penulis itu ya nggak bisa 1 bulan 2 bulan. Jadi harus benar-benar aku pengen jadi penulis. Jadi Heeh. ya harus istiqomah gitu. Sampai sekarang yang istiqomah mungkin kurang lebih 10-an. Oh, ada 10-an yang Mm-mm. istiqomah untuk menulis Heeh, dan dari mengembangkan ya. angkatan pertama Wah, sampai sekarang gitu. dari Yang lainnya angkatan kemana? pertama. Yang lainnya, yang lainnya ada yang dapat beasiswa, jadinya mereka nggak bisa stay di Pasuruan. Ada yang Oke. kuliah di luar kota gitu. Tapi tetap mereka tetap gabung di FLP FLP. cabang setempat Heeh. gitu. Jadi mereka pindah ke Mm-mm. tempat mereka kuliah seperti itu ya. Bisa mutasi Mm-mm. gitu Oh, bisa istilahnya. mutasi. Ya, benar banget. Di sini kita bentar Kak Erna, kita masih sapa Bolowarmo di sini. Ada Kak Dodi Alfarizi hadir dari Beji. Nang di bolo cewekku. Juninya lagi libur dulu karena Redi ditemani 2 cewek sekarang ya. Yang alhamdulillah ini para pujangga yang nantinya bisa lebih apa ya, lebih menyentuh hatinya para bolowarmo di sini nanti ya. Hmm? Baru tahu kalau warung. Bolowarmo itu sapaan ini, sapaan teman-teman di luar sana. Itu namanya bolowarmo kita panggil ya, Kak Erna dan Kak Nisa. Iya. Ke Karim Sunil, Kak, kok sama yang lain Mbak Juninya kemana? Ini kenapa nanya Juni semua ya? Kita nanya ke Kak Erna sama Ustazah Anissa dulu ya hari ini ya. Karena kita fokusnya ke FLP dulu. Kalau dari Ustazah Anissa nih, Ustazah. Gabung FLP udah dari kapan nih? Saya gabung FLP 2019 kapan sih? 2019 ya. 2018. 2018, Ya, oke. 2018. Karena saat itu saya istilahnya itu kesasar yang nggak kepingin nulis menjadi pengen nulis gitu. Kemudian setelah dapat satu buku baru gabung di FLP. Iya, Dan iya. saya tahunya sejarahnya FLP itu didirikan tahun 1997 kalau nggak salah 22 Februari oleh Kak Tiana Rosa. Helvi Tiana Rosa. Helvi Tiana Rosa itu. Jadi ketika tahu itu akhirnya ya cari tahu apa sih FLP itu gitu. Habis itu cari tahu FLP seperti apa di browsingan, kemudian saya cari tahu juga di Pasuruan itu ada apa enggak. Ternyata ada di Ustazah Erna, jadi teman sendiri. Dan alhamdulillah karena saya itu basicnya lebih banyak ke sastra, jadi saya lebih banyak nulis puisi. Kalau untuk cerita saya masih nggak bisa lancar gitu nulisnya, masih kadang-kadang apa itu terputus ceritanya atau
narasinya berhenti gitu. Oh, Kalau iya. puisi saya insya Allah bisa. Jadi FLP itu berdiri tahun 1997 ya? Iya. Berarti saya baru lahir itu kayak. 23 Februari, 22 Februari. Oh, Hampir Februari. sama. Kalau Iya, Februari hampir saya sama. masih dalam perut. Hampir sama dengan yang ini, Pasuruan kan Februari Oh juga. iya benar. Beda tahun. Dipaskan ya. Iya, nggak tahu. Ustaz Iya. Enggak, memang memang bertepatan mungkin Iya. dan lagi boomingnya juga kan itu ya. Nah, di sini ada yang nanya nih, pujangga itu untuk julukan penyair cowok. Kalau cewek julukannya apa ya? Pujangga. Pujangga itu emang bos cowok aja ya? Enggak kan ya? Enggak, bukan. Itu memang julukan bagi para Ya, para penulis ya. penulis syair-syair gitu. Syair-syair. Ya. Nah, ini menarik juga. Tadi Ustazah Anissa bilangnya lebih fokus ke puisi. Puisi, ya. Berarti FLP ini tidak hanya tulisan-tulisan sastra seperti itu aja ya, Kak Erna ya? Sekarang kepenulisan itu menyebar, bukan hanya ini ya teks. Maksudnya bukan hanya cetak saja. Iya. Misalnya teman-teman itu berkembang menjadi ini blogger. Terus ada juga yang jadi YouTuber. Iya. Itu kan juga perlu narasi. Iya, benar. Jadi teman-teman penulis bisa membuat konten dalam bentuk video, terus ceritanya tentang kepenulisan itu bisa. Terus yang paling ini tuh biasanya masuk ke perfilman. Perfilman, Kalau sudah ya. ini, kalau Keren sih. sudah di atas ya. Dari atas ya benar. Kalau untuk kita Iya. masih belum sepertinya ya. Atau ini penulis skripnya gitu. Jadi Iya, nggak iya. harus sekarang itu kan nggak harus serba banyak media yang bisa digunakan. Saya sendiri itu nulisnya ya di aplikasi gitu. Jadi jarang cetak seperti ini. Oh iya. Aplikasi apa, Kak? Aplikasi KBM sama aplikasi ada dua. Pokoknya platform ada. untuk menulis ya. Oke, emang lebih banyak tertariknya di sana atau bagaimana? Sekarang itu ini kita, kalau saya pribadi ya, ini aja dari segi ini ekonomi Iya. itu lebih efisien Dijadikan. di aplikasi. Platform ya. Tergantung Oke, sih, oke. tergantung dari dari MOU yang kita ini kan. Iya, oke. Tapi memang tergantung dari orangnya ya. Memang kalau lebih suka, ada emang orang yang lebih suka nulisnya di platform, jadi lebih nyaman di sana dan tidak untuk dicetakkan seperti itu. Nah, kalau boleh tahu kegiatannya FLP di Pasuruan apa aja nih, Kak Ira? Kemarin yang terakhir ini kita belajar tentang fotografi jurnalistik. Fotografi, oke. Yang terakhir, terus pernah nonton film bareng. Terus kadang kita ketemuan dengan teman-teman adik-adik SMP SMA. Kita sharing bareng tentang kepenulisan seperti itu. Oke, jadi memang selalu ada kegiatan ya. Iya. Dan Bola Warma juga perlu tahu kalau di sini itu bukan untuk kalangan dewasa-dewasa aja, bahkan anak SD, SMP itu juga Kuliah, ikut ya. iya. Teman-teman Jadi yang mungkin kuliah gitu. iya anak kuliahan. Mungkin Bola Warmo yang punya anak yang mungkin hobinya nulis atau mungkin hobinya ngevlog nih juga bisa gabung ke FLP kan ya. Bisa. Karena kan ngevlog itu juga butuh narasi ya. Langsung ngobrol aja, nanti juga butuh caranya ngomong yang baik itu seperti apa. Bahkan tadi ada pelatihan fotografi. Iya. Jadi FLP ini Iya. luas banget ya. Nggak- Jadi fotografi itu kalau teman-teman blogger itu ini dari foto itu terus dinarasikan gitu. Oh, Nah, caranya biar foto itu menarik pembaca itu Iya. seperti apa, itu kan ada triknya sendiri Oke. gitu. Nggak asal jepret langsung dipasang di blognya gitu. Biar menarik maksudnya. Iya benar. Kadang kita sendiri sebagai pembaca di blog-blog itu kita tertipu gitu loh. Fotonya kan bagus-bagus yang Iya. dipasang ya. Iya, Ternyata benar. kalau kita kunjungi ya seperti itu. Itu hanya untuk menarik Iya, pembaca, benar. karena dengan banyaknya pembaca mereka kan dapat income gitu Iya. dari blogger itu. Nah itu tadi Bola Warma ya. Mungkin Bola Warma ada yang berminat bertanya-tanya tentang Kak Erna sama Kak Nisa nih, juga bisa langsung komen aja di bawah nih di live kita ini. Dan nanti juga bakalan ada 2 pertanyaan buat Bola Warmo. Dan pertanyaan pertama mungkin nih ya Kak Erna sama Kak Nisa buat Bola Warmo. Pertanyaan pertama tadi sudah disebutkan sama Kak Erna, tahun berapa FLP di Pasuruan pertama kali didirikan?
Jadi Bola Warma bisa langsung cepet-cepetan komentar di kolom komentar, nanti yang paling cepat dan paling tepat nanti bisa dapat mini gift dari Aryadi. Ini ada yang kenapa jadi bahas Ricis ya kalian ya? Kita bahasnya soalnya lagi booming juga Ricis ini. Yang depan itu ya. Iya benar. Aduh, kok teralihkan sama Ricis. Oke, nanti kapan-kapan Aryadi live-nya di Ricis aja ya. Oke, sambil nunggu jawaban dari Bolo Warmo, soalnya tadi adalah tahun berapa FLP di Pasuruan didirikan. Nah itu clue-nya mungkin boomingnya ayat-ayat cinta ya. Tuh. Tadi kalau Bolo Warmo yang udah nyimak dari awal mungkin udah tahu ya tahun berapa FLP Pasuruan didirikan, atau mungkin cari di Google mungkin ada ya informasinya ya. Bisa ya. Oke. Kalau boleh tahu FLP Pasuruan ini udah apa aja sih yang dihasilkan sama anggota-anggotanya nih? Kalau anggota-anggotanya sendiri sudah menghasilkan beberapa buku cetak. Wah, sebagian ada yang menulis puisi, ada yang menulis novel, ada yang menulis artikel. Jadi sesuai dengan potensinya masing-masing. Sesuai potensi mereka ya. Jadi nggak bisa misalnya di FLP harus wajib nulis puisi gitu, enggak. Tapi kita sesuaikan dengan kemampuan teman-teman dan potensinya teman-teman. Misalnya mau komik ya ayo kita bikin komik bareng gitu. Oh gitu. Jadi memang sudah dipetakan sesuai dengan keinginan mereka ya. Nggak ada unsur keterpaksaan buat mereka nulis sesuatu. Ini ada yang tanya nih, HR. Mulai nulis dari tahun berapa nih Kak? Tanya ke dua-duanya saya, nih, dua-duanya. Mungkin dari Ustazah Anissa dulu deh. Saya nulis mulai tahun 2017. 2017, Ya, oke. ya. Waktu itu ya itu tadi kesasar tadi ikut Kesasar. pelatihan, ternyata pelatihan menulis. Akhirnya terpaksa membuat buku dan kecanduan. Dari situ oh ternyata eja ya membuat buku itu, asalkan kita meluangkan waktu, kemudian istiqomah, terus mengeksplor apa yang kita baca, karena menulis itu juga butuh membaca. Iya benar. Ya, kalau kita nggak sering membaca, kita juga nggak tahu wawasan kita kurang luas, mau membuat kesana jadi kemana gitu. Jadi sejak saat itu ya 2017 saya sering-sering banyak-banyak baca, walaupun hanya sekedar di browsingan gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah sudah banyak. Insya Allah ada beberapa buku yang sudah cetak sendiri. Alhamdulillah. Tapi emang awalnya coba-coba ya. Iya betul. Tapi ujung-ujungnya ketagihan. Iya, jadi harus coba memang. Benar. Kalau Kak Erna sendiri nih? Kalau saya suka nulis itu mulai SD, cuman masih belum mau dikemanain sih. Gitu. Oh iya. Nulis puisi waktu SD itu, terus SMP itu ngisi buletin sekolah. Gitu. Terus begitu juga dengan ketika SMK itu sudah ini, cuman masih belum dicetak dalam bentuk buku. Gitu. Jadi gregetnya itu yaitu ketika volume Karpena ternyata organisasi penulisan ya, berarti aku kudu nulis gitu. Ya akhirnya dari situ wah di buku gitu. Jadi tulisan-tulisan yang dulu itu saya kumpulkan terus dicetak gitu. Jadi udah pernah ada ini tak buku nih Kak Erna ya? Udah pernah cetak buku ya? Iya. Cuma sekarang beralih aja ke elektronik semua. Iya benar. Tapi emang sekarang kan lebih banyak ya di platform orang-orang bacanya. Kadang itu juga ada yang tanya, platform ini udah nulis di sini belum katanya. Kenapa ya lebih suka platform ya jadinya? Jadi lebih efisien, lebih efektif. Terus kita nggak harus bawa laptop kan kemana-mana. Jadi cukup dengan HP. Dan fitur-fiturnya di platform itu kan banyak, ada yang puisi, ada yang novel, ya tergantung kita mau ini. Iya benar banget. Bahkan sekarang itu tulisan itu bukan sekedar isinya teks dari awal sampai akhir gitu. Kadang gambar terus diceritakan apa gitu. Itu juga bisa. Iya benar banget ya. Jadi semua itu bisa jadi tulisan saat ini ya. Nah ini juga ada yang nanya nih, kadang bingung mau nulis apa, itu gimana solusinya? Kalau status tiap hari enggak? Nah diusahakan status itu enggak apa-apa dikumpulin, asalkan statusnya yang memang
bagus untuk dikonsumsi orang ya. Kalau statusnya galau anu gitu, yang baca kan akhirnya galau juga gitu loh. Jadi kalau bisa kita jadi penulis itu ini apa, yang menginspirasi orang gitu. Jadi ketika baca itu akhirnya yang awalnya duduk dia berdiri gitu, yang awalnya berdiri dia berlari gitu loh, yang awalnya dia tidur dia bangun, terus jadi semangat gitu. Jadi ada perubahan itu buat mereka ya. Itu. Karena nggak semua karya itu ada rasanya. Pernah nggak? Iya. Jadi misalnya aku baca buku novel gitu ya, novel A, biasa buka 2 halaman gitu, wes gak usah dibaca gitu. Udah bosen di awal gitu Di ya. awal itu sudah, alah apalagi lihat apa belakangnya itu hipnosis, gini ya. Gak usah dibaca, paling ceritanya kok ini. Jadi sudah ketebak gitu Sudah loh. ketebak duluan. Begitu juga yang ada di platform atau di aplikasi itu juga gitu. Jadi biasanya tak ini apa lihat covernya dulu dan judulnya, wis paling ceritanya koyo ngene. Ternyata benar ketika dibaca itu, alah wis dilewat aja gak mau iki gitu. Jadi kayak ada ini gitu loh. Begitu juga dengan film ya. Kalau film itu nggak ada rasanya gitu, kita juga nggak istilahnya nggak ada daya magnetis untuk pembaca gitu loh. Jadi kadang kita membaca buku itu sampai nangis, sampai bener-bener yo aku kepingin luar negeri gitu loh. Aku kepingin dapat beasiswa, aku kepingin seperti ini, kan asik gitu loh. Jadi seperti kita itu seperti ada di buku itu gitu loh. Dan itu memerlukan memerlukan ilmu, memerlukan wawasan. Terus hati kita juga ikut. Jadi kita nulis kalau hati kita itu enggak ikut tulisan itu kayak hambar ketika dibaca orang. Kayak asal gitu loh. Terus bahasanya itu juga ala wis koyo ngene gitu. Iya itu akhirnya ya mau nggak mau kita juga ini ya harus sering berlatih untuk jadi penulis yang punya rasa, yang punya jiwa gitu. Yang memang feel-nya dalam ya itu ya. Kalau dari Ustazah Erna sendiri nih, Ustazah Anissa. Iya. Awal nulis itu gimana nih? Kadang kan seperti kata Muhammad Mauludin ini, kadang bingung mau nulis apa. Nah, pasti dulu awal pasti punya rasa yang seperti itu. Sekarang mengatasinya gimana nih? Kalau dulu memang yang saya tulis adalah kisah nyata. Jadi sesuai dengan keadaan saya. Jadi ngarangnya nggak berkhayalnya, nggak berlebihan gitu. Sesuai dengan realita yang ada, cuman bahasanya diperhalus. Kalau sekarang karena mungkin sudah banyak kosakata ya, banyak sering baca gitu, akhirnya bahasa bisa diperhalus. Misalkan saya lebih identik dengan puisi cinta atau puisi rasa. Kenapa? Karena memang requestan teman-teman. Kalau saya buat puisi, bisa nggak sih kejadian saya seperti ini dibuatkan puisi gitu. Akhirnya banyak puisi, akhirnya keterusan itu terus gitu. Apalagi kalau kita merasakan sesuatu yang kita rasakan kurang baik, akhirnya kita tulis dengan bahasa yang halus, padahal itu curahan hati juga bisa. Kenapa? Menulis itu juga untuk melegakan hati kita saat kita sakit gitu. Jadi tidak perlu ke orang lain, healing yang berkualitas, healing yang berkualitas di sini saja. Jadi nggak perlu ke sana kemari, kita tuliskan apa yang kita rasakan pada buku kita. Jadi nggak perlu kita bagaimana, cukup ditaruh di sini aja sudah luar biasa. Itu menurut saya. Healingnya lewat karya. Atau bisa ini loh, kalau untuk penulis pemula itu sebenarnya saya juga dulu awalnya itu juga nulis opo yo gitu. Karena kita itu kan melihatnya karya orang lain, bukan diri kita. Itu yang membuat kita itu seperti terpojok, terus sudah ketatap, terus sudah berat gitu kan ya. Akhirnya nggak mulai gitu loh. Terus kebingungan yang kita inikan. Terus kita belajarnya teori dulu kan, bukan praktek. Seharusnya kalau menulis itu ya praktek dulu. Bukan teori dulu, karena kalau teori dulu itu EYD terus wis bahasa baku yang gitu-gitu itu akhirnya kita itu aduh kok salah wis aku gak nulis saya salah. Akhirnya nggak jadi karya. Mungkin yang paling mudah menulis buku harian ya. Berarti dari situ entah kita mau marah, kita mau kecewa, kita mau bahagia, sedih atau melalang buana, ya nggak apa-apa, kita sendiri toh yang tahu. Nanti kita pilih tulisan-tulisan kita yang bagus, mungkin ada 1-2 kalimat itu yang ada kata mutiaranya gitu. Misalnya ketika saya waktu itu ke Banyuwangi, karena bisnya itu macet banget, terus lama ngetem di terminal, akhirnya
aku bukan Kisahmu aku tahu. aku bukan, akhirnya tak buat quotes gitu. Aku bukan terminal yang bisa engkau hampiri terus engkau tinggal pergi. Langsung ya jiwa-jiwa pujangga itu langsung keluar gitu. Akhirnya kita aduh sangat emosi waktu itu. Jadi kata marah ini marah ke siapa gitu loh. Karena nggak ini gitu. Ya, hal seperti itu. Kadang ngetem aja loh, bisa kalimatnya begitu. Iya benar. Jadi intinya kita harus pede dulu dengan tulisan kita, nggak usah kita bandingkan dengan tulisan yang sudah di atas, kita nggak usah. Yang namanya pemula itu memang seperti itu. Tapi untuk menghargai diri kita sendiri, aku bisa loh nulis ya. Ya itu tadi kita kumpulkan hal-hal yang apa ya, yang punya nilai-nilai positif itu kita bukan nggak apa-apa. Jadi intinya menulis itu tidak harus seperti berita, tidak harus seperti puisi yang begitu, gitu. Dayu-dayu. Terus novel yang harus ada tokoh-tokohnya, gitu loh. Apapun yang bisa kamu tulis silakan, resep masakan silakan. Atau punya tips-tips misalnya ketika bepergian, misalnya aku hari ini bawa ini, gitu loh. Mau unboxing gitu ya. Ini tas kecil ini buat bisa apa aja dalamnya gitu loh. Oh ternyata itu bisa ditulis gitu loh. Nah, cocok untuk apa saja tas seperti ini gitu, itu bisa ditulis. Terus ini ada juga nih yang nanya nih ya, sebenarnya nulis itu bakat atau gimana sih Kak? Kadang pengen jadi jadi penulis tapi nggak tahu mau nulis apa. Itu tadi udah dijawab sih sebenarnya ya. Jadi emang harus ditulis aja, pede aja gitu ya sama tulisannya. Terus langkah awal agar bisa menulis gimana sih Kak? Ada yang jawab tumbas pulpen ambil buku. Betul. Aduh. Langkah awal menulisnya apa yang kamu ingin tulis, sudah itu saja. Apapun ya. Boleh. Kalau dari Ustazah Anissa itu nulisnya dari kehidupannya sendiri, mungkin Bu Warmo juga bisa dari kehidupan curhatan hari ini. Tonggoku nggarani loro atiku. Kan itu sering terjadi. Ada loh ini YouTuber itu yang ini dia itu bikin narasinya itu lucu banget. Yang videonya itu ini kehidupan orang-orang India yang masak dengan yang nggak pakai. Yang itu yang menurut kita itu jorok banget itu ya. Karena narasinya itu lucu banget, akhirnya banyak yang suka. Tak subscribe bang. Ini narasinya yang bikin ini. Itu kan juga butuh butuh skill, butuh keahlian. Nggak semua orang bisa seperti itu. Dan butuh kepedean juga kan itu. Iya betul. Benar. Ada Azmi Syahid Ahmad, menulis butuh istikharah juga nggak Kak? Seperti memilih apa? Meneh kate nulis aku bengi salat istikharah. Aku bisa ngomong. Kalau niatnya nggak apa-apa, niat dalam hati. Ya Allah, aku pingin nulis ini ya. Kalau kita muslim ya atau non muslim gitu ya, Tuhan, aku pingin nulis ini. Berilah aku kemudahan untuk ini mengekspresikan ide-ideku dalam tulisan seperti itu. Jadi kalau istikharah itu ya silakan saja, nggak apa-apa, itu haknya penulis gitu loh. Misalnya aku mau nulis ini kira-kira nanti ke publik bagus nggak ya? Mungkin seperti itu ya nggak apa-apa, silakan gitu loh. Tapi tanpa istikharah ya juga nggak apa-apa. Iya. Istikharah nulis dulu apa bisa. aja. Loh, justru dari istikharah itu bisa nulis dia. Jadi dia nulis tadi malam aku istikharah. Ya nggak apa-apa. Aku istikharah karena aku mau nulis. Tapi ujung-ujungnya tidak dapat jawaban. Iya, akan ada tulisan kan panjang. Ya, ada juga yang ini seperti Raditya Dika itu, blogernya kan ini ya konten yang lucu gitu ya. Ada juga teman-teman itu yang ini mencurahkan kisahnya sendiri, itu dipublikkan gitu ya. Jadi misalnya kisah asmaranya dengan orang Pakistan, ternyata orang Pakistan itu gini. Wes pokoknya kamu jangan percaya kalau gini. Aku janji ketawa sendiri lagi, curhat kok di blogger. Jadi nggak apa-apa teman-teman, kalau kita pede, kalau kita ikhlas, maksudnya kisah nyata pribadi. Kita itu yang pribadi, kita ikhlaskan untuk dikonsumsi orang banyak, ya nggak apa-apa. Tapi ketika nanti netizen komentar atau bolo apa ini namanya? Bolo Warmo. Itu komentar, sama nih kok gini. Ya jangan marah gitu loh. Kan tadi sudah diputuskan, oh ya wes tak
tulis saya di papan Iya. gitu kan. Justru kisah-kisah yang kadang seperti itu, seperti layangan putus itu ya. Oh iya. Ya, itu kan Itu malah akhirnya booming. kan malah booming. Terus yang apa kemarin yang kita nonton itu bioskop itu? Anu, apa kuwi? Yang mana? Air mata. Oh, air Bukan. mata Jatah. itu. Bukan. Anu, Sing ada Sehati. itu. Apa? Ya, Hati Sehati Suhita. Suhita. Hati Suhita ya. Iya, Itu iya. kalau menurut saya sih loh, filmnya kok nggak ada gregetnya ya. Mungkin novelnya lebih bagus. Novelnya mungkin ya. lebih bagus menurut Iya, saya. iya, Nah, novelnya makanya bagus ya. loh, ini filmnya kok nggak ada gregetnya sih. Aku jadi ketika nonton Iya, itu ya, nontonnya berdua. loh, kok ngene tok ceritanya gitu. Mak plenggong. Jadinya nggak puas ketika nonton filmnya gitu. Iya. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang ini tadi, penulis kayak Hati Suhita itu kan memang Neng Hilma Anis memang udah terkenal banget nih ya. Mungkin FLP ini pernah nggak sih melahirkan penulis yang udah besar banget Oh, gitu? banyak ya. Kalau di Forum Lingkar Pena, ya alhamdulillah banyak ya. Banyak. Karena kita itu organisasi, Mm-mm. jadi mereka yang benar-benar apa ya mendedikasikan hidupnya Mm-mm. ke penulis atau menjadi penulis, ya banyak melahirkan yang sampai sudah difilmkan itu sudah banyak gitu. Bahkan sekarang Asma Nadia itu memfasilitasi teman-teman penulis baik di teman-teman FLP maupun non FLP itu yang itu di aplikasi KBM. Oh, Jadi iya. nanti kalau dapat viewer banyak gitu ya itu bisa difilmkan di situ Wah, keren. gitu. Padahal kalau kita ini apa beberapa aplikasi itu saya nggak tahu ya, ini mungkin bisa jadikan teman-teman yang suka meneliti mungkin ya. Jadi kisah-kisah romans yang paling booming sampai saat ini tuh tentang rumah tangga. Iya. Tahu nggak sih rumah Iya. tangga? jadi baca novel ini rumah tangga, ini rumah kok nggak ada yang lain ya. Jarang sekali menemukan yang ini seperti Toto-chan. Tahu Toto-chan? Toto-chan Novel dari Jepang belum tentang tahu. pendidikan. Jadi ada anak kecil yang sekolahnya itu di gerbong kereta api. Oh iya. Dan ketika dia besar itu jadi penulis. Wah, Gitu. keren. Kayaknya lebih kisah hidupnya yang ditulis ya. Kisah nyata itu. Iya, maksudnya Ya, dia jadi sudah yang jadi penulis. Iya, Penulis, gitu. Kisah nyata. Menarik, Jadi menarik. jarang saya temukan itu di aplikasi itu yang kisah-kisah yang bikin kita semangat gitu. Ya mungkin konsumsi publik juga ya. Jadinya apa yang lagi in, apa yang lagi tren, ya itu yang ditulis oleh penulis. Penulisnya ya benar banget. Tapi memang akhir-akhir ini yang memang booming banget itu adalah tentang keluarga ya, apalagi Iya. perceraian itu. Bahkan sinetron. Iya. Benar banget. Iki skripnya itu kok bodoh ya, nonton di TV ini terus loh sama, loh di jam berikutnya loh Sama. bodoh, di jam berikutnya sama. Jadi beberapa jam itu sama gitu, dan itu ceritanya kan menurut saya sih bulat gitu loh. Nggak tahu itu mau kemana gitu. Nontonnya itu sampai berepisode-episode ya puluhan bahkan ribuan Iya, gitu. jadi dan bisa kita lihat ya konsumsinya orang Indonesia itu mungkin mayoritas ya suka ceritanya seperti itu. Makanya banyak penulis yang menulis cerita seperti itu gitu. Kalau misalnya mau menulis genre yang lain itu ya mungkin mikir banyak gitu loh. Kalau tujuannya misalnya memperoleh materi, Iya. memperoleh uang, memperoleh gaji dari situ Iya, iya. ya pasti kan mengikuti pasar. benar. betul. Cuman bahayanya kalau mengikuti pasar itu kita nggak jadi diri kita sendiri sebagai penulis. Iya, benar. Gitu. Nah, sebenarnya penulis yang Sisi baik positifnya itu juga punya brand sendiri. Aku ini bukan penulis kisah keluarga gitu loh. Aku ini penulis pendidikan. Aku ini penulis fiksi ilmiah. Aku ini penulis komik misalnya seperti itu. Nah itu mungkin yang perlu kita gali dan kita Kembangkan, lestarikan menurut saya. biar teman-teman nggak terpaku pada Nah, betul. kisah-kisah yang ke sekolah rebutan ini di rumah rebutan harta gitu. Iya, itu tadi ya menarik cerita-ceritanya ya. Mungkin Kak Romi Naomi nih udah pernah nonton Layangan Putus mungkin ya. Seperti itu mungkin pernah diproses teman-teman penulis saat ini ya, lebih ke keluarga yang memang notabene lebih seru kayaknya dibahas gitu. Jadi kayaknya emang Layangan Putus kemarin itu emang lagi booming banget ya, di mana-mana dibahas gitu. Iya. Nah, caranya bikin kayak gitu tuh gimana ya? Emang perlu riset dulu atau gimana sih Kak? Layangan Putus itu kan kisah nyata sih. Iya. Jadi mungkin penulisnya dokter ya penulisnya itu
ya untuk melampiaskan emosi saja ke media sosial, kan ditulis di Iya, Facebook tuh, heeh. gitu. Akhirnya banyak yang kepo, banyak yang ya namanya netizen mungkin di-share beberapa kali, akhirnya ngelihatin sendiri di jendelanya situ. Dan akhirnya ada sutradara yang ini apa ngelirik, kok Keren. ini rame gitu loh. Kita filmkan aja. Iya. Ternyata di film kami juga greget gitu loh. Iya. Jadi lebih apa ya? Memang emang kisahnya sendiri itu memang lebih greget mungkin ya ditulisnya. Iya, ya. karena punya rasa, ada rasanya. Ada benar, rasa benar. penulisnya. Daripada kita menulis yang fiksi, bener-bener fiksi apa ya? Fiksi nggak ada ilmiahnya, fiksi tanpa penelitian, terus tanpa bahan-bahan yang membuat tulisan itu sendiri Iya. terasa enak gitu, ya hambar aja kalau dibaca gitu. Ya, itu tadi Bolowarmo ya. Ini nggak ada yang mau jawab pertanyaannya Riyadi ya hari ini ya. Tadi pertanyaannya itu sejak kapan FVP Pasuruan berdiri? Itu di tahun 2000 berapa gitu. Gampang loh, tinggal nambahin satu huruf aja di belakang. Diurut no, nggak apa-apa Bolowarmo. 2001 sampai 2023. Yang penting kan jawabnya ya bener Ya. gitu ya, salah satunya. Di sini ada 15, masih tinggal sedikit lagi kita juga masih bahas. Ini di depan kita ini udah ada beberapa buku nih kayaknya. Boleh tahu nggak sih ini mungkin di ujung sana ada karyanya Kak Anissa ya, Saudara Anissa. Ini boleh tahu nggak nih buku-buku apa aja sih? Oh, kalau yang ini karya saya 2023 di penghujung Desember. Ini karya saya kisah Di ujung luka. Ujung Luka. Ini kisah saya, emang ini kisah saya, jadi saya tulis puisi saja, tidak sebuah cerita. Ya memang waktu itu memang mengalami luka yang luar biasa. Jadi ya, saya Iya. tulis ini hasilnya. Hati-hati Hasilnya. terluka, luka itu ada bekasnya. Nggak masalah sih ya, tapi ya daripada kita pusing-pusing cerita ke orang kemudian nggak ada solusinya, lebih baik tulis di sini. Iya Iya kan? benar. Terus ya solusinya ke Tuhan lah ceritanya selain di buku ini. Jadi saya perhalus bahasanya jadi sebuah puisi. Jadi Baca sebuah ya. puisi, sebuah Oke, karya. kalau ini karya ya. saya yang pertama ini Kak. Wah. Nah ini yang kisah nyata ini 3 musim di. Memang dari dulunya jadul ya, nggak bisa buat judul gitu yang menarik. Masih awal nggak apa-apa. 3 musim. 3 musim membangun prestasi. Wah, Kisah iya. saya di sekolah dengan 3 kepala sekolah. Iya. Iya itu. Gitu Oke, aja. masih banyak juga ya Iya, karya-karya yang lain. ini ya? kalau ini dengan FLP ini. Oke, itu Iya, Hari LVP. Mata Hati. Iya. Hari. Hari Hati Mata Mata Puisi. Puisi. Ini dengan FLP Pasuruan ini karyanya. Dan di sana salah satunya saya juga ya. Iya, ini dari Hati. Iya. Iya. Bukuku nggak ada. Buku nggak ada ya. Tak Gak apa-apa kayak kasihkan, tak kasihkan itu dulu apa SMA Pandaan yang Oh, kita kesana iya. itu. Kalau yang gini-gini karya dengan anak-anak Kak Ri. Jadi saya di sekolah itu sering berkarya dengan anak-anak. 1 tahun Oke. 1 buku, 1 tahun 1 buku. Ya cerita pendek antologi Ya, ya. yang penting anak-anak mau menulis. Karena ya itu tadi membiasakan anak menulis itu wow, sulit sekali. Iya benar. Iya. Ini kata Kak Romi Naomi, aku pernah lihat layangan putus hampir tiap hari mas di dekat rumah. Nah, itu beda layangan. Nyambung kan kayak Itu ini sambitan. iku sambitan beda mana. Iki Kak Romi Naomi layangan putus yang di film Kak Romi. Iya. Kemarin juga ada yang KKN itu kan. Oh iya Padahal benar. novelnya itu sudah 10 tahun yang lalu Iya. kalau nggak salah ya. Baru booming sekarang. Baru dilirik sutradara sekarang gitu loh. Dan itu emang booming banget ya kemarin sampai ada beberapa filmnya. Dan kabarnya sekarang juga ada film keduanya. Oh gitu. Belum tahu aku. Nah, itu tadi juga udah bahas tentang FLP ya, sejauh ternyata di Pasuruan itu juga ada forum Lingkar Pena, forum untuk orang yang nulis, dan ternyata bukan hanya tulisan saja, videografi, fotografi juga termasuk ya Kak Erna ya. Dan masih banyak lagi juga, dan tulisannya tidak melulu hanya novel, puisi, bahkan artikel-artikel juga termasuk di dalamnya. Nah, di sini juga Reddy baru tahu ternyata penulis-penulis di FLP itu bukan hanya dari kalangan yang biasa aja ya, bahkan dokter-dokter juga nulis di sana ya. Kemarin tuh Reddy juga sempat kenalan sama penulisnya ini. Kok aku lupa judulnya ya. Laut Tengah.
Itu juga orang FLP kayak karena itu juga FLP katanya, dan itu booming juga tulisannya, dan ngerasa kok bangga ya di FLP. Aku juga pengen jadinya. Itu latarnya di Korea seperti itu. Nah itu emang nulis itu nggak melulu harus di sekitar kita, memang bisa kemana aja ya karena ya. Dan Aryadi juga pernah dapat informasi bahwa FLP itu juga pernah ngasih beasiswa, benar nggak sih? Bukan beasiswa, rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa gitu. Jadi kan ada beberapa instansi atau lembaga pemerintahan yang salah satu persyaratannya itu mungkin adalah penulis atau hasil prestasi. Salah satu prestasi yang teman-teman raih itu dengan menulis itu. Menghasilkan berapa buku itu bisa dijadikan sebagai syarat untuk bisa lolos seleksi beasiswanya gitu. Kadang ada juga yang dapat beasiswa itu loh, undangan. Jadi misalnya Mbak Sinta Yudisia itu sering mendapatkan undangan ke luar negeri, ke Korea, ke Jepang, karena dia suka menulis sejarah, novel sejarah gitu. Nah itu cuman perjuangannya tuh Masya Allah gitu loh, untuk mendapatkan itu kan. Yang namanya sejarah itu kan nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah gitu loh, harus real. Nah itu dijadikan novel yang ketika pembaca itu biar enjoy membaca itu seperti apa, itu perlu ilmu yang sangat ini banget atau keahlian yang tidak semua orang itu bisa seperti itu. Dan Mbak Sinta itu bisa melakukannya karena sudah terbiasa gitu. Bahan-bahannya dari mana? Kadang minta bantuan sama teman-teman KBRI. Jadi nggak harus pergi ke Taiwan untuk menulis tentang Taiwan gitu. Jadi dia melayangkan surat minta sejarahnya tentang Taiwan. Misalnya saya butuh ini, data ini gitu. Dia minta bantuan teman-teman KBRI. Menarik sih ya. Gitu. Boleh dicoba. Tentang Belanda gitu ya. KBRI Belanda gitu. Nah itu yang membuat dia mendapatkan beasiswa atau undangan ke luar negeri itu. Menarik. Beasiswa namanya? Residensi kalau nggak salah. Residensi. Jadi kita itu memang diundang sebagai pembicara gitu, keren kan, gratis PP, terus dapat sangu gitu ya, terus dapat pengalaman, dapat ilmu gitu loh. Jalan-jalan ke luar negeri, gitu. itu. Dan itu gratis, itu yang kita cari kan. Iya benar, itu yang selama ini saya cari dan teman-teman lain cari ya. Iya betul. Oke, ini karena sudah jam 2 lebih nih ya. Terima kasih nih, Aryadi udah terima kasih banget buat Kak Erna sama Ustazah Anissa juga udah mampir di sini berbagi ini. Terakhir nih, kalau Bolowarmo pengen anaknya atau saudaranya pengen bergabung, kemana nih bisa diulangi lagi? Ke media sosialnya Forum Lingkar Pena Pasuruan. Langsung ngomong aja nih mau gabung gitu ya? DM gitu nggak apa-apa. Iya, di sosial medianya, di IG, Facebooknya bisa langsung ngobrol ke sana. Nanti di sana bakalan ada adminnya yang balesin ya. Iya, betul. Jangan dicuekin ya karena ya teman-teman. Adminnya bukan aku. Bukan. Oke, terima kasih juga sudah bergabung di sini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya tentang penulisan mungkin. Dan buat Bolowarmo tetap stay di sini di Sapa Bolowarmo setiap hari Jumat di jam 1 sampai jam 2 sore. Nanti bakalan Aryadi menyampaikan informasi seputar Pasuruan, Lumajang dan juga Probolinggo. Minggu depan kita juga bakalan bahas tentang wisata dan juga kuliner pastinya. Dan untuk hari ini kayaknya nggak ada yang bisa jawab mini gift dari Aryadi, jadi bisa kita rombak ke minggu depan ya Bolowarmo ya. Dan sampai jumpa di minggu depan bareng Aryadi. Mungkin Juni juga bisa bergabung minggu depan yang nanya-nanya Juni. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.